gonna hurt you, baby. Adab yang paling utama ialah husnuzon dengan Tuhan, iaitu kita sangka baik dengan Tuhan, yang semua benda yang Tuhan buatkan untuk kita ni dia baik. Daripada situ kita boleh tahu bahawasanya Tuhan tu Al-Alim, dia mengetahui sesuatu yang berada di depan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dia tahu yang di depan dan dia juga tahu yang belakang, masa depan kita dan dia tahu masa lalu kita, dan dia tahu certain ujian yang paling utama dan dah di custom made untuk kita. So setiap ujian orang tu dia disebutkan dalam Quran, wala nabluwannakum bisyai, dengan sesuatu yang setiap orang akan lalu certain amount dan juga certain design yang berbeza, dan semua itu di bawah pengetahuan Al-Alim, Tuhan yang mengetahui segala sesuatu pasal kita. So once kalau kita tahu bahawasanya Tuhan lagi tahu pasal kita, kita jadi relax. Tapi ada juga satu sisi yang kadang-kadang kita rasa macam Tuhan berada dekat sisi kita, tapi sedangkan apa yang sedang berlaku ialah sebuah teguran Tuhan kepada kita. One of the 99 names of Allah is the all-knowing. Every raindrop, every spin of the leaf and the exact position it will land, every grain that will grow. Allah says in the Quran, and we have already created man, and we know what his soul whispers to him, and we are closer to him than his jugular vein. Allah knows our thoughts, our feelings better than we know ourselves. He knows what is hidden and what is revealed. He knows every feeling we have better than we can explain it ourselves. He knows of every detail in the heavens and the earth, everything in between and beyond. Allah knows of everything that will happen, everything that has happened, everything that will happen, even if it didn't happen, how it would have happened. Allah's knowledge encompasses all things, and the Lord decreed for all the things to be written 50,000 years before He created the heavens and the earth. Allah's knowledge is beyond our understanding, but He knows us. So when you make your dua, know that He hears you. Tidak semua ketentuan Allah terasa ringan. Sebagian hadir dalam bentuk kehilangan, penundaan, dan kegagalan. Namun di balik setiap ketetapan itu, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Hakim yang maha bijaksana dalam setiap keputusan. Al-Hakim berarti Allah menetapkan segala sesuatu dengan ilmu yang sempurna dan tujuan yang benar. Para ulama menjelaskan, hikmah Allah tidak selalu bisa dipahami oleh akal manusia, namun tidak pernah lepas dari keadilan dan kasih sayangnya. Ketidaktahuan manusia tidak membatalkan kebijaksanaan Allah. Banyak hikmah baru disadari setelah waktu berlalu. Yang dulu terasa menyakitkan, ternyata menjaga dari keburukan yang lebih besar. Al-Hakim tidak selalu memberi apa yang diminta, tetapi selalu memberi apa yang dibutuhkan oleh jiwa. Mengenal Al-Hakim melatih hati untuk tenang di tengah ketentuan yang belum dipahami. Karena iman bukan tentang mengerti semua jawaban, melainkan tentang percaya bahwa setiap ketetapan Allah selalu berada dalam bingkai hikmah yang sempurna. Today's name of Allah, Al-Hakim, the All-Wise. Meaning, Allah's wisdom is perfect. Nothing in your life is random. Every delay, every blessing, every hardship has a hidden purpose that leads you to something better. Trusting Al-Hakim brings calm. His plan is better than my plan. Reflection. If Allah is the most wise, then whatever He writes for me is better than anything I could choose for myself. Dua. Allahumma ya Hakim, اقدر لي الخير حيث كان. واصرف عني ما لا خير فيه وامنحني الحكمة في قراراتي وبارك لي في ديني ودنياي واجعل عاقبة أمري خيرا. O Allah, O most wise, decree good for me wherever it is. Protect me from what has no good in it. Grant me wisdom in my decisions. Bless my religion and my life, and make the end of all my affairs good. Assalamualaikum kawan-kawan. Robo Ilmi, awak tahu semua ke? Saya boleh simpan banyak maklumat tapi saya tak tahu semua. Allah itu Al-Alim. Allah tahu semua perkara. Yang kita nampak, yang tak nampak. Bahkan apa yang kita fikir dalam hati. Kenapa pokok ada akar? Supaya tak tumbang. Betul. Allah itu Al-Hakim. Maksudnya Allah Maha Bijaksana. Semua ciptaan Allah ada hikmah dan tujuan. Contohnya hujan turun bukan saja basahkan bumi, tapi beri minum kepada tumbuhan dan manusia. Oh, faham Robo Ilmi. Kawan-kawan, jom tengok ciptaan Allah yang ajaib.
Tengok ni gerhana matahari. Bulan boleh tutup matahari dengan tepat. Hebat kan aturan Allah? Subhanallah. Hebat sungguh. Lihat ini, gerhana matahari. Dan ini pula aurora, cahaya berwarna-warni di langit yang sangat indah. Ini pula galaksi. Berjuta bintang tersusun cantik di langit. Cantiknya. Ada planet tak? Hebatnya ciptaan Allah. Betul. Mari kita teroka lagi. Dan ini pula gunung berapi. Ada api dalam bumi tapi keluar dengan cara tertentu. Semua ini menunjukkan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Kalau kita percaya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, kita akan buat baik walaupun tiada orang nampak. Kita akan percaya semua ketentuan Allah ada hikmah. Kita akan rajin belajar kerana Allah suka orang berilmu. Saya nak jadi baik walaupun cikgu tak nampak. Bagus, sebab Allah sentiasa tahu dan lihat kita. Ingat ya kawan-kawan, Allah Al-Alim, Allah Al-Hakim. Kami ingat. Tanya. Baik murid-murid, apa beza Allah bersifat Al-Alim dan juga Allah bersifat Al-Hakim? Al-Alim